Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Aniska Wiranti, Ma'asabi Egalit, Anissa Wahyuni, wa Nismi. Nahnu min sadisa sanubayin, wa syanasroh lakum, an alwa'il mihna. Wal an ufaddilul waqta, ila akhina Egalit. Al-waqtu wal makan iyahu. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan latar belakang pekerjaan. Latar belakang pekerjaan adalah suatu yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara baik dan benar. Manusia perlu bekerja untuk mempertahankan hidupnya. Dengan bekerja, seseorang akan mendapatkan uang. Uang yang diperoleh dari hasil bekerja tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh sebab itu, uang tersebut harus berasal dari hasil kerja yang halal. Bekerja yang halal adalah bekerja dengan cara-cara yang baik dan benar dan tidak melanggar aturan-aturan dalam pekerjaan. Profesi adalah suatu hal yang harus dibarengi dengan keahlian dan etika. Berhubung penulis membuat makalah bahasa Arab, maka kita akan membahas tentang jenis-jenis profesi dan pekerjaannya. Mudah-mudahan dengan adanya makalah ini yang akan kami sajikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan jenis-jenis profesi. Yang pertama, yudarisu jami'alati, mengajari mahasiswa. Yang kedua, yusoli bin nasi, mengimami dalam sholat. Yang ketiga, yu'idut to'ami, menyiapkan makanan. Yang keempat, yu'alijo mardio, mengobati pasien. Yang kelima, ya jama'ul akroba wa yansyuruha, mengumpulkan berita. Yang keenam, ya sufus sayaroh, mengemudi kendaraan. Pengertian dan macam-macam fi'il. Fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu. Bisa disebut lampau, sekarang, atau yang akan datang. Hampir seperti pengertian kata kerja dalam bahasa Indonesia, namun ada perbedaan sedikit. Contoh, bekerjalah dalam bahasa Arab, uf'ul. Sedang atau akan bekerja dalam bahasa Arab, yaf'ulu. Dan yang terakhir, telah bekerja dalam bahasa Arab, fa'ala. Baiklah, selanjutnya itu macam-macam fi'il. Fi'il itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu pertama fi'il madi atau lampau, yang kedua fi'il madhari atau sekarang, yang ketiga itu ada fi'il amar. Pertama kita akan membahas tentang fi'il madi atau lampau. Secara terpisah, fi'il berarti kata kerja, sedangkan madi berarti yang telah lampau atau lewat. Jadi apabila digabung, fi'il madhi ialah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau. Contohnya itu ada dakhaltul masjid. Itu artinya saya telah memasuki masjid. Yang kedua, kamu perempuan telah memasuki masjid. Dakhaltil masjid. Yang selanjutnya, fi'il mudhari atau sekarang. Fi'il mudhari adalah kata yang menunjukkan arti dalam dirinya yang dikaitkan dengan waktu yang menggabungkan arti sekarang atau yang akan datang. Contohnya itu yang pertama, dia akan menulis. Ya tubuh. Yang kedua, dia akan membuka. Yaftahu. Oke, selanjutnya yang ketiga, fi'il amar. Fi'il amar atau kata kerja perintah adalah fi'il yang berisi pekerjaan yang dikehendaki oleh mutakalim atau pembicara sebagai orang yang memerintah agar dilakukan oleh mukhatab, lawan bicara, sebagai orang yang diperintah. Ciri-ciri fi'il amar dapat menerima nun taukid beserta menunjukkan perintah. Contohnya itu yang pertama, tulislah. Uktub. Yang kedua, bukalah. Iftahi. Mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Egalite. Baiklah, kesimpulan dari hasil diskusi kami hari ini, berdasarkan makalah yang telah diuraikan di atas, kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa profesi dan pekerjaannya dalam bahasa Arab seperti ini. Kedua, kemudian
Fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu, bisa disebut lampau, sekarang, atau yang akan datang. Dan menurut seorang ahli bahasa yakni Samsuri mengatakan bahwa derivasi adalah konstruksi yang berbeda distribusinya daripada dasarnya. Gulani menyebutkan terdapat istiqoq fi'il yakni fi'il amr diambil dari fi'il mudhari diambil dari fi'il madi, dan fi'il madi diambil dari masdar. Sekian hasil diskusi dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.